Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World The Movie alias One Misiji Ju Changban episode pertama. Aduh, ini jadi telat nguploadnya ya, karena kemarin tuh ngejar buat tayangin BTTH biar sampai tamat, sama sekalian ngerekap dari episode 1 season 1 sampai ke season 5 episode 2 juta gitu ya. Nah, nantinya film Perfect World ini tuh bakal terbagi ke dalam 3 episode ya, yang menceritakan bagaimana petualangan si Hao di kota api negara dosa bersama dengan Ayang, siapa lagi kalau bukan Neng Gemuk Huling One Misiji Ju Changban akan mengambil set waktu sebelum si Hao memasuki alam kuno abadi, tepatnya setelah dua sejoli itu saling bertemu di negara dosa itu loh. Masih ingat kan? Nah, niatnya pengen berduaan nyantai sambil sayang-sayangan. Si Hao malah akan terlibat perang dengan aliran besar yaitu kuil ilahi, bertemu dengan Neng Gemuk yang palsu dan mengalami pertarungan hidup mati untuk menyelamatkan suku api. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita terobos. Cerita ini dimulai dari si Hao yang ketika bangun dari tidurnya tiba-tiba saja melihat bagaimana kota Li Hao yang baru saja dia datangi untuk mencari Huling tiba-tiba porak-poranda. Ada beberapa prajurit wanita yang bergelimpangan tanpa nyawa, boneka ratu api yang bercorak dengan darah di tanah kota, juga Neng Gemuk kesayangan Huling yang tampak sedang dibelenggu oleh satu kekuatan asing. Namun ketika si Hao berteriak panik dan berusaha untuk menyelamatkan Ling sebuah tangan ramping menembus ulu hatinya dari belakang, dan sebelum si Hao memahami apa yang sebenarnya terjadi, beberapa penglihatan aneh menyerbu pikirannya seperti banjir, menunjukkan sosok wanita yang tidak dia kenal, di mana wanita itu seperti membuat hatinya bergetar, berpikir ada sesuatu yang buruk kepada Ling dan suku api. Masih belum mengerti sepenuhnya akan penglihatan aneh yang dia dapatkan, si Hao menemukan dirinya sedang memeluk Huling dengan tubuh berkeringat dingin dan baru kemudian menyadari bahwa sebenar-benarnya dia baru saja bertemu lagi dengan Ayang Gemuk dan sedang melepas rindu yang membunuh jiwa selama bertahun-tahun. Ling juga kebingungan melihat si Hao tiba-tiba keringat dingin sebelum kemudian mengajak pemuda itu untuk mencoba baju yang telah dia jahitkan. Akhirnya si Hao pun berusaha mengabaikan penglihatan aneh yang dia dapatkan sebelum mengikuti Neng Gemuk mencoba baju baru dan menyusuri jalan kota utama Ling Ho untuk melihat seperti apa tempat tinggal Ayang selama berada di alam atas ini. Setelah berkeliaran di jalanan utama kota Li Ho, Ling mengajak si Hao ke alun-alun kota ilahi, di mana alun-alun tersebut dianggap sebagai tempat keramat karena pohon ilahi dipercaya telah memberikan berkat pada suku api selama berada di alam atas. Puluhan sampai ratusan warga kota berkumpul di alun-alun, sama-sama menangkupkan tangan dan mengudarakan pengharapan, termasuk juga Ling yang langsung berdoa agar pohon ilahi memberkati si Hao dan menjaga si bocah beruang selama berada di alam kuno abadi. Beberapa saat kemudian si Hao juga melihat sendiri bagaimana pohon ilahi dapat menyembuhkan penyakit dengan sangat cepat, membuatnya pinishirin dan akhirnya mengamati fluktuasi di sekitar pohon dengan mata surgawinya. Si Hao dapat melihat jika setelah memberikan berkat, pohon ilahi juga menyerap esensi kehidupan penduduk kota. Namun belum sampai si Hao menggali lebih dalam cara kerja pohon ilahi, beberapa orang tiba-tiba mengelilinginya dan membentuk formasi yang memindahkannya ke tempat lain dalam sekejap. Sepersekian detik kemudian rombongan prajurit wanita menyerangnya dari segala penjuru, di mana para prajurit tersebut sebenarnya merupakan penjaga kota Li Ho yang disebut sebagai pengawal api awan. Pengawal bertubuh gempal bernama Huoyan dan pengawal solehot bernama Hei menyerangnya lebih dulu sebelum kemudian disusul oleh pengawal berwujud loli gemes yang bernama Xiao Huo.
Namun bahkan setelah ciwi-ciwi barbar ini menyerangnya tanpa henti dari segala penjuru mata angin, kekuatan Xiao masih terlalu OP untuk mereka semua hingga memaksa He dan Xiaohuo untuk membentuk formasi penjara tanpa batas demi memerangkap tubuh Xiao. Baru setelah memerangkap Xiao dalam penjara tanpa batas, semua pengawal api hitam melayangkan serangan beramai-ramai dan ketika itu Xiao dapat mendengar sayup-sayup suara Hu Ling'er yang meminta agar pertempuran dihentikan. Namun sayangnya suara itu datang terlambat dan Xiao sudah lebih dulu mengaktifkan teknik penghancur bintang yang pada akhirnya menghempaskan seluruh anggota pengawal api hitam ke segala arah. Begitu datang Hu Ling'er langsung ngomel-ngomel sambil menegur tindakan pengawal api hitam yang tiba-tiba menyerang temannya seperti ini. Pemimpin pengawal api hitam yang bernama Huosan menjelaskan bahwa mereka diperintahkan secara langsung oleh imam besar kota Liho, membuat Ling'er buru-buru menjelaskan bahwa dia memiliki seorang ibu asuh yang merupakan imam besar kota dan ibu asuhnya ini ingin bertemu dengan si Hao. Berhubung Ayang sudah menjelaskan, si Hao pun tidak melawan dan akhirnya dengan patuh dikirim menemui imam besar kota Liho. Si Hao memasuki aula penguasa kota yang dihiasi dengan patung Phoenix emas raksasa, di mana aula ini membawa kembali ingatannya tentang penglihatan yang dia dapatkan di awal episode. Dan ketika itulah si Hao melihat sosok perempuan yang menusuk ulu hatinya, di mana sosok itu sebenar-benarnya merupakan imam agung negara api yang kita sebut aja dia Markona ya. Seperti biasa, tanpa tedeng aling-aling Markona memperingatkan bahwa sebentar lagi Ling'er akan mengalami ujian besar sebagai penguasa kota yang baru dan berharap si Hao tidak akan menjadi sesuatu yang mengganggu ujian putri asuhnya. Baru setelah mengatakan beberapa hal, Markona melambaikan tangannya dan memindahkan si Hao ke dimensi lain ketika berkata bahwa bencana Ling'er berasal dari dirinya. Markona muncul dengan bongkahan batu magma raksasa sebelum kemudian melepaskan kekuatannya sehingga mau tak mau menyebabkan si Hao turut menjadi waspada. Sementara si Hao dan Markona mengonfrontasi satu sama lain, Ling'er sedang bersolek di kamarnya dan bersiap untuk menyusul Akang ke aula penguasa kota. Hu Ling'er yang awalnya bahagia menjadi sedikit murung saat Huosan mengingatkan tuan putrinya untuk tidak terlalu terikat pada orang lain karena dia harus fokus menjadi penguasa kota Liho yang baru, padahal Ling'er telah menunggu si Hao begitu lama itu dalam kerinduan yang pahit. Meskipun begitu, Ling'er tetap bersikap tegar di depan Huosan, segera mengenakan pakaian kebesaran yang telah dipersiapkan oleh Markona untuk upacara pelantikannya sebelum kemudian bergegas ke aula penguasa untuk menemui si Hao dan ibu asuhnya. Markona yang menyadari Ling'er telah datang segera menghapuskan dimensi lain tempatnya memerangkap si Hao. Kedua orang asing itu bersikap sebisa mungkin ketika Ling'er memasuki aula sebelum kemudian meminta izin untuk membawa si Hao pergi berjalan-jalan sebentar. Sementara dua sejoli itu pergi, Markona segera masuk ke ruang rahasia kediaman penguasa kota untuk menyapa roh pelahap alias jelmaan dewa tulang yang ternyata selama ini menguasai kota lewat Markona. Markona memastikan bahwa garis keturunan Vermilion akan segera dewasa dan siap untuk dilantik sebagai penguasa kota yang baru. Markona juga telah mengutus beberapa orang untuk menangkap Huang dan memastikan bahwa si Raja Iblis tidak akan mengganggu upacara besar. Singkat cerita, waktu pelantikan pun tiba ketika Ling'er melintasi jalanan kota dengan kereta kencananya dan si Hao hanya bisa melayangkan tatapan penuh arti ketika melihat gebetan sejak kecilnya yang secantik matahari senja. Si Hao mengingat cerita panjang Ling'er ketika mereka menghabiskan waktu semalaman untuk berbincang tentang bagaimana gadis itu menceritakan banyak tempat-tempat luar biasa di kota Liho. Juga betapa si Eneng gemuk ingin mengunjungi tempat-tempat itu bersama si Hao suatu saat nanti.
Ketegaran dan kerapuhan yang mengalun keluar dari kata-kata Ling Er itu membuat Xiao hanya bisa mengepalkan tangan memahami bahwa hubungannya dan si gadis gemuk memang akan berakhir. Dan setelah memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja, maka Xiao berjanji akan segera pergi dengan sendirinya. Setelah Ling Er tiba di alun-alun pohon suci, Markona pun segera membuka upacara pelantikan, memberikan beberapa petua dan harapan bahwa penguasa kota muda ini mampu membawa kemakmuran untuk warga suku api. Ling Er tersenyum ketika menyerahkan boneka ratu yang dia buat untuk Markona sebelum kemudian mendekati pohon suci untuk menerima pemberkatan sebagai prosesi pelantikan terakhir. Seluruh warga kota berlutut di atas kaki mereka ketika mengundang kesadaran spiritual pohon ilahi untuk muncul, membuat fluktuasi intens menyebar di sekitar pohon emas sebelum akhirnya berubah menjadi sosok perempuan perak seperti peri yang berasal dari alam lain. Nah, baru saja pohon ilahi melayang turun dan mendekat ke arah Ling Er untuk memberikan pemberkatan ketika tiba-tiba saja sebuah panah tertancap lurus di dahi pohon ilahi, di mana panah itu tidak lain ditembakkan oleh sang penguasa kota lama. Siapa lagi kalau bukan Markona. Serangan tiba-tiba Markona menyebabkan energi yang sebelumnya menyebar dengan tenang langsung berubah liar hingga akhirnya meledakkan seluruh kota menjadi puing-puing kehancuran. Baru setelah itu Ling Er memahami jika sebenarnya Markona sudah merencanakan pemberontakan pada Dewa Tulang dan meminta bantuan Xiao untuk memastikan keselamatan Ling Er ketika rencana dijalankan. Markona akhirnya menceritakan bahwa selama ini kuil ilahi telah mengendalikan mereka melalui Dewa Tulang dan pohon ilahi, dan sang penguasa ingin membebaskan suku api dari belenggu tersebut. Namun baru saja sang tuan putri suku api mendapatkan pencerahan tentang apa yang terjadi, Dewa Tulang sudah mengamuk dan memaksa Markona mengorbankan nyawanya untuk melindungi Ling Er. Ling Er hanya bisa terperangah ketika melihat Markona menukarkan nyawa untuk melindungi dirinya, sementara Xiao juga tidak bisa menemani kekasih hatinya berduka karena sang dewa yang mengamuk sudah menunjukkan dirinya. Dewa Tulang yang kita sebut aja dia Bambang seperti biasa meledakkan tawa puas ketika mengintai para pendosa yang tidak tahu diuntung ini mencari kematiannya sendiri, membuat Xiao segera menarik keluar pedang guntur dengan niat membunuh yang naik dalam hatinya. Dengan tatapan yang sedalam lautan, Xiao mengayunkan pedang gunturnya, membuat pedang tajam yang dialiri oleh syair Dao itu membelah udara dan menghancurkan sulur-sulur bunga yang keluar dari tubuh Bambang. Namun bukannya mundur, Bambang justru semakin marah ketika memanggil pasukan monster dan memerintahkan mereka untuk menangkap Ling Er. Untungnya Xiao bisa sedikit tenang karena sebelum para monster menyentuh Ling Er, pasukan api awan muncul dan siap sedia pasang badan untuk melindungi tuan putrinya. Sementara Xiao baku hantam dengan Bambang dan pengawal api awan mengatasi para monster, Markona mendapat sedikit waktu untuk mengucapkan perpisahan kepada putri asuhnya yang berharga. Markona meminta maaf telah menggunakan Ling Er sebagai umpan dan berharap tuan putri suku api itu bisa menguatkan diri karena nasib suku mereka selanjutnya akan sepenuhnya bergantung pada Ling Er. Baru setelah itu Markona menghilang dalam ketiadaan, membuat Ling Er menggenggam boneka ratunya erat-erat sambil berjanji bahwa dia akan melindungi kota Liho dan rakyat negara api menggantikan ibunya. Sekarang kita balik lagi ke pertempuran intens di antara Xiao dan Bambang, di mana sebenarnya kedua petarung sudah pernah bertemu di masa lalu dan Bambang berjanji bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan Xiao pergi dengan mudah. Namun ternyata omongan besar Bambang hanyalah sesumbar belaka karena sang Dewa Tulang tampak jelas tidak dapat mengambil keuntungan dari Xiao, malah terus-menerus ditekan oleh si bocah beruang.
Serangan demi serangan tanpa henti menghantam tubuh Bambang hingga kepala pengawal kuil ilahi itu dipaksa meludahkan darah dari tubuhnya. Seperti belum puas menghajar Bambang, si Hao pun mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan mengumpulkan energi guntur padat di dalamnya sebelum melayangkan tendangan yang menggoncang seluruh kota. Tidak hanya si Hao yang terlibat pertempuran sengit, pengawal api awan juga terus-menerus memblokir monster tulang yang dipanggil oleh Bambang. Meskipun jumlah monster itu sama sekali tidak berkurang, malah seperti tiada habisnya. Melihat serangan monster yang tak berkesudahan, pengawal api awan jadi mengkhawatirkan keselamatan Ling Er dan meminta Tuan Putri Negara Api itu untuk menyelamatkan diri lebih dulu. 从我尸体上跨过去，消灭离火城。 Sementara itu di sisi lain, si Hao ternyata belum berhasil melayangkan tendangan penuh cinta kasih karena Bambang sudah lebih dulu menahan tangannya dengan sulur-sulur bunga tulang. Meskipun begitu, pengalihan itu tidak bertahan lama karena si Hao segera memanggil hukum guntur membuat pengawal kuil ilahi itu sama sekali dikirim terbang ratusan ribu kaki. Bambang berusaha sekuat tenaga untuk menyeimbangkan diri ketika memadatkan belati tulang jahat pelahap jiwa yang pada akhirnya tetap tidak mampu bertahan di bawah penghakiman pedang guntur si Hao. Dua ahli tingkat tinggi itu sekali lagi berbenturan seperti bintang jatuh yang memecah cakrawala sebelum kemudian Bambang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membelenggu si Hao dalam sebuah gumpalan tulang raksasa. Bambang membalikkan badan setelah menghujamkan tulang tajam ke arah si Hao, berpikir jika serangan penghabisannya ini benar-benar membuat si Hao pindah alam. Namun tidak semudah itu Perguso, karena sepersekian detik kemudian mata surgawi si Hao terbuka ketika meledakkan dao di tubuhnya dan membuat ribuan tulang di sekitarnya terhempas ke segala arah. Si Hao membuka mata emasnya yang diliputi dengan amarah sebelum kemudian membelenggu tangan dan kaki Bambang hingga membuat sang dewa tulang itu tidak bisa menggerakkan diri. Tidak menunggu lama setelahnya, si Hao menarik pedang gunturnya sekali lagi dan mengirimkan bencana hukum untuk menghancurkan tubuh Bambang dari segala penjuru mata angin. Bambang tidak kuasa menahan gempuran bencana guntur yang menghantam tubuhnya, menyebabkan semacam garis-garis cahaya emas telah menusuk setiap titik vital di tubuhnya, dan hanya dengan satu jentikan jari si Hao, tubuh sang dewa tulang pun diledakkan menjadi ketiadaan. Setelah mengalahkan Bambang, melayang mendekati tanah ketika Ling Er sudah berada di sana untuk menyambutnya dengan antusias. Namun belum sampai si Hao dan Ling Er temu kangen dan bertukar kerinduan, getaran yang menggoncang bumi menyebar ke seluruh kota diikuti dengan munculnya patung tulang raksasa dan seorang ahli yang jauh lebih kuat auranya dibanding oleh Bambang, menandakan bahwa permainan dan pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Kita bisa lihat sendiri di awal part kedua ini, monster tulang raksasa yang dikendalikan oleh tubuh asal Bambang muncul di tengah kota Liho, di mana kekuatan wujud Dharma tulang dewa tulang ini jelas jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Pengawal api awan sama sekali tidak berkutik, bahkan tidak mampu menyentuh seujung jari pun tubuh monster tulang, sehingga si Hao pun berkata bahwa dia akan menghadapi anjing kuil ilahi ini secara pribadi. Si Hao menyadari bahwa wujud Dharma Bambang ini tidak bisa dihancurkan dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah membasmi tubuh asal sang dewa tulang. Sementara si Hao berpikir, Ling Er dan pengawal awan api juga tidak mau diam saja dan mulai melakukan serangan beramai-ramai. Pengawal awan api membentuk penjara tanpa batas skala besar dan Ling Er melakukan serangan dengan Phoenix apinya. Namun meskipun sudah melakukan serangan beramai-ramai, hal itu sama sekali tidak menimbulkan banyak kerugian untuk Bambang. Malah penanggung jawab kota Liho itu berhasil menangkap sang tuan putri suku api ke dalam penjara tulang dan berniat untuk membawa Ling Er yang sudah ditunggu oleh pimpinan kuil ilahi sebagai ramuan obat suci.
Si Hao yang melihat Ling Er dalam bahaya segera mengambil tindakan dan menyelamatkan Neng Gemuk dari penjara tulang yang dibentuk oleh Bambang. Namun bahkan dengan kekuatan si Hao, mengalahkan Bambang dalam wujud dharmanya adalah sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan. Karena tidak punya pilihan lain, para pengawal api pun akhirnya menggadaikan nyawa mereka dan melakukan pengorbanan darah hingga membuat Ling Er hanya bisa meraung sakit hati melihat bagaimana para penjaga kota Liho ini benar-benar siap sedia menjual kehidupan mereka demi melindungi suku api. Tidak bisa menahan emosi yang membuncah di hatinya, Ling Er pun segera merapal teknik Phoenix penelan api dan berambisi untuk membalaskan dendam para pengawal awan api. Si Hao melihat pengekang Phoenix api Ling Er sebagai satu kesempatan dan mengaktifkan teknik reinkarnasi sampai ke batasnya sebelum kemudian melepaskan serangan ke arah kristal di dada monster tulang yang diyakini sebagai tempat di mana tubuh asal Bambang berada. Dan benar saja apa yang diduga si Hao, ketika pedang reinkarnasi menembus kristal tulang, tubuh asal Bambang pun turut terkena dampaknya sebelum akhirnya diledakkan menjadi ketiadaan. Ling Er tampak begitu lega bisa membalaskan dendam Markona dan pengawal awan api. Namun belum sampai kelegaan itu berlangsung lama, mata cantik Tuan Putri suku api itu langsung terbelalak saat melihat kepala pengawal awan api Wushu yang sebenarnya sempat selamat dihujam oleh sulur-sulur tanaman yang sebelumnya dilihat oleh Markona pada ruang rahasia kota Liho. Rasa kehilangan yang bertubi-tubi membuat Ling Er kehilangan kendali dan hampir saja ikut menjadi korban sulur kalau si Hao tidak merengkuh tubuhnya lebih dulu. Tapi ternyata teror sulur-sulur entah dari mana ini belum berakhir dan akhirnya berhasil menarik Ling Er ke dalam lubang kekosongan di Cakrawala. Meskipun si Hao tidak sempat menyelamatkan Ling Er secara langsung, untungnya pemuda batu kecil itu masih bisa memasuki ruang kekosongan dan langsung merasakan betapa napas spiritual di ruangan ini seperti berasal dari dimensi yang berbeda dibanding kota Liho sebelumnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari kekangan ruang kekosongan, si Hao pun tiba di sebuah dimensi dengan ruang dan waktu yang cukup misterius ketika dihadang oleh bayangan makhluk besar dengan aura yang cukup menakutkan. Namun ketika si Hao sudah siap baku hantam dengan siapapun yang ada di ruang waktu misterius ini, sosok itu justru keluar dan menunjukkan wujud singa mini yang meraung gemes ke arahnya. Singa gemes yang bernama Diting itu ternyata mengenali identitasnya sebagai Huang dan berusaha untuk menyampaikan sesuatu kepada si Hao. Namun si Hao berpikir apapun yang disampaikan Diting tidak lebih penting daripada tujuannya sampai ke dimensi ini sebelum kemudian singa gemes itu menyebut tentang Huo Ling Er dan membuat si Hao langsung antusias ketika Diting mengatakan bahwa dia bisa merasakan garis keturunan Vermilion yang ada di tubuh Ling Er. Awalnya Diting berkata bahwa dia tidak bisa menjelaskan terlalu banyak karena bisa terkena hukum sebab akibat. Namun pada akhirnya singa gemes kiriman Dewi Willow itu malah keceplosan dan akhirnya menunjukkan celah kekosongan lain yang menuju Tanah Abu sebagai tempat di mana Ling Er ditawan saat ini. Setelah masuk ke dalam celah kekosongan yang ditunjukkan oleh Diting, si Hao sampai di sebuah dimensi yang menjadi lokasi keberadaan istana kegelapan. Bukan aula jiwa ya guys ya, bukan BTTH ini. Nah, semakin memasuki istana kegelapan, si Hao dapat merasakan napas spiritual yang sebelumnya ditangkap di terowongan Void menjadi semakin kuat. Si Hao mengikuti instingnya dan melompat ke dalam jurang ketika sampai di ruang pengubah istana kegelapan dan melihat ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan kepompong berisi warga suku api yang dibuat sebagai sumber energi untuk menutrisi monster-monster aneh di dalam ruang pengubah. Melihat ini si Hao akhirnya paham apa yang dimaksud sebagai ramuan obat suci darah pendosa dan merasa harus menyelamatkan Ling Er secepat mungkin sebelum terjadi sesuatu pada ayangnya.
Tanpa banyak babi bu, Si Hao langsung melayangkan tinjunya ketika melihat semacam pintu batu aneh yang menghubungkan ruang pengubah dengan ruangan lain yang ada di kedalaman istana kegelapan. Si Hao masih melihat kepompong darah di ruangan ini, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding ruang pengubah di mana kepompong yang ada di dalamnya saat ini tampak sangat tenang dan samar-samar memancarkan perasaan bahaya. Ketika Si Hao masih usyuk mengamati kepompong-kepompong itulah, sulur bunga aneh kembali muncul sebelum mengungkapkan sosok anjing kuil ilahi lain yang menyebut dirinya sebagai Raja Darah atau Siwang. 终于来了个有意思的人。 Siwang sendiri merupakan seorang pendosa yang pada akhirnya mengabdikan diri kepada kuil ilahi untuk mengubah darah sesamanya menjadi energi yang dimanfaatkan oleh kuil ilahi. Si Hao tidak mau mendengar ocehan Siwang dan memperingatkan sang Raja Darah untuk melepaskan Ayang kalau tidak ingin dibuat pindah alam. Siwang hanya mendengus julid melihat petarung viral ini bersikap sok keras di depannya dan berkata bahwa dia akan membuktikan pada semua orang bahwa uang yang dipandang tinggi akan ditaklukkan di tangannya. Namun tanpa berniat mendengar orasi Siwang sama sekali, Xiao langsung berubah ke dalam wujud dewa gunturnya dan menghunuskan tombak guntur ke arah sang Raja Darah dengan kejam. Betapapun Siwang tampak seperti politisi yang terlalu banyak omon-omon, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatannya lebih besar dibanding Dewa Tulang. Meskipun begitu, Si Hao tetap kekeh pada pendiriannya bahwa tiada satupun makhluk di dunia ini yang ditakdirkan hidup di bawah kaki orang. Dan oleh karena itu juga sang Raja Iblis tidak bisa membiarkan kuil ilahi terus mengendalikan para pendosa termasuk suku api, apalagi orang-orang yang merendahkan para pendosa ini sebenar-benarnya juga merupakan bagian dari mereka. Namun di sisi lain, Siwang tidak merasa dirinya bagian dari pendosa lagi, melainkan raja dari para pendosa yang membantu rakyatnya melewati takdir yang sudah seharusnya mereka terima. 就是最血之王。 Si Hao tidak habis thinking ketika mendengar bagaimana Siwang yang mengorbankan para pendosa sebagai tumbal kuil ilahi merasa tindakannya benar. Namun apapun yang dikatakan, Si Hao sama sekali tidak digubris oleh Siwang, di mana Raja Darah itu justru memindahkan Si Hao ke tempat lain untuk menunjukkan rakyatnya yang luar biasa. Ketika itulah Siwang menyerap kekuatan para monster yang sebelumnya dibuat dari esensi darah para pendosa sebelum kemudian mengubahnya menjadi naga kegelapan dengan begitu bangga hingga membuat Si Hao semakin heran melihat bagaimana anjing gila satu ini membanggakan jiwa-jiwa yang berduka di bawah kakinya. 最血龙系。 Siwang berdiri dengan penuh kepercayaan diri di atas naga kegelapannya, sementara Si Hao masih terus ngerosting si anjing kuali ilahi dengan berkata bahwa raja yang menginjak darah dan tulang rakyatnya tidak lebih dari seorang monster yang kejam. Tanpa membuang waktu lebih banyak waktu untuk mendengar omong kosong Siwang, Si Hao segera mengayunkan pedangnya lagi sebelum melesat ke arah naga kegelapan dan berniat mengakhiri penderitaan para pendosa dengan menebas naga yang terbentuk dari darah dan tulang mereka. Tebasan Si Hao berhasil menjatuhkan naga kegelapan dan menyebabkan Siwang berteriak tidak percaya ketika meminta rakyatnya untuk menyadarkan diri. 给我起来！ Si Hao meminta Siwang untuk mendengarkan betapa menyedihkannya raungan para pendosa yang dia akui sebagai rakyat. Namun Raja Darah pendosa itu sama sekali tidak mempedulikan apa yang dikatakan Si Hao dan terus memacu naga kegelapannya dengan tanpa belas kasihan sama sekali. Tidak mau berlama-lama menjalani pertempuran yang menyayat hati, Si Hao pun akhirnya memanggil keluar naga guntur membuat naga pengendali langit itu menggigit naga kegelapan sebelum meminta Siwang untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri apakah masih ada rakyat yang terus dia bangga-banggakan itu di sana. Siwang merasakan jantungnya seperti dihancurkan dari dalam ketika naga kegelapan dilumpuhkan dan tidak kuasa melakukan apa-apa ketika pedang guntur menembus tubuhnya.
Si Wang terduduk di atas lutut ketika Si Hao mengatakan bahwa apa yang dia lindungi bukanlah rakyatnya melainkan ego atas gelar raja yang terus dia bangga-banggakan. Si Wang dengan sisa nyawanya berusaha menyampaikan kepada Si Hao bahwa Raja Iblis itu masih harus melewati hambatan besar kalau ingin menyelamatkan Hu Ling'er. Hambatan itu merupakan sang kepala kuil ilahi yang menjadi sumber dari segala sumber kegelapan untuk para keturunan para pendosa. Baru setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, Si Wang pun duduk di atas kerangka naga kegelapan yang selama ini dia anggap sebagai rakyat sebelum kemudian mengakhiri mimpinya sebagai raja dalam tidur panjang yang sebenarnya. Segera setelah Si Wang meninggoy, kuncup bunga yang ada di ruang pengubah terbuka sebelum meluncurkan tubuh si Eneng gemuk dari sana sehingga Si Hao buru-buru menangkap Ling'er sebelum Ayang terkantuk tanah istana kegelapan. Ling'er tampak begitu waspada dan hampir saja menyerang apapun yang ada di depannya setelah sadar. Namun setelah mengetahui bahwa orang yang hampir dia serang adalah Si Hao, Ling'er tidak bisa menahan air matanya ketika menyerbu ke dalam pelukan Si Hao dengan aliran sungai bening dari kelopak matanya yang cantik, seolah menggambarkan betapa banyak kepedihan yang tidak dapat dibayangkan sedang dirasakan oleh gadis secercah mentari tersebut. Si Hao berusaha menenangkan Ling'er sejenak sebelum kemudian mengajak gadis itu untuk menuju puncak istana dan membereskan sumber dari malapetaka ini, yaitu pemimpin kuil ilahi. Ling'er melihat tubuh Akang yang penuh luka, kemudian mengajak Si Hao untuk mengobati luka-lukanya lebih dulu sebelum kembali berperang. Akhirnya dua sejoli itu mencari sebuah gua rongga di tengah tanah kegelapan dan Ling'er auto banyak-banyak istighfar karena melihat adegan yang menggoda iman ketika Akang menanggalkan pakaian satu persatu. Situasi kembali menjadi serius ketika Ling'er sekali lagi terpuruk dalam rasa kehilangan, memikirkan bagaimana ibu asuh dan pengawal awan api semuanya harus kehilangan nyawa karena dirinya. Si Hao berusaha meyakinkan Ling'er betapapun gadis itu tidak memiliki keluarga yang tersisa di dunia, Tuan Putri suku api akan baik-baik saja selama berada di sisinya. Pernyataan Si Hao membuat Ling'er merasa terenyuh dan menyadari jika saat ini memang hanya Si Hao lah yang dia miliki. Namun ketika Ling'er hendak meminta pemuda itu untuk tetap tinggal, Si Hao malah mengajak Ling'er pergi bersamanya yang membuat sang Tuan Putri suku api merasa sedikit kecewa. Sebelum berkata bahwa dia akan membalaskan dendam rakyat suku api dengan tangannya sendiri. Ketika Si Hao menawarkan diri untuk menemani Ling'er membalaskan dendam, sebuah ingatan yang entah berasal dari mana menyerbu kepalanya, di mana ingatan itu untuk alasan yang tidak diketahui menimbulkan rasa bahaya yang tidak dapat Si Hao jelaskan. Namun sekarang dia tidak memiliki waktu untuk mencari tahu ingatan apa yang baru saja dia lihat karena mereka harus segera menyelesaikan urusan dengan sang pemimpin kuil ilahi untuk menghentikan malapetaka yang mengintai para keturunan darah pendosa. Tanpa menunda lebih lama, Si Hao bersama dengan Ling'er pun segera memasuki istana kegelapan lebih dalam ketika memanggil pemimpin kuil ilahi untuk segera keluar dan mengakhiri dosa panjang yang telah dia lakukan kepada para keturunan darah pendosa ketika tiba-tiba Nah, jadi ceritanya memang Ling'er yang menunjuk Si Hao di episode sebelumnya merupakan musuh utama dalam film Perfect World ini. Sementara Eneng gemuk yang asli sedang dipenjara di ruang spasial sarang laba-laba. Ling'er yang baru saja terbangun langsung terkejut melihat ada sosok yang menyerupai dirinya dan langsung mengetahui jika sosok inilah yang menjadi dalang di balik kehancuran suku api. Di lain sisi, sosok menyerupai Ling'er yang ternyata merupakan pemimpin kuil ilahi yang bernama Abu atau Hui Jin. Hui Jin memperkenalkan dirinya sebagai sumber atau cikal bakal kegelapan dan penguasa kematian serta kehancuran. Ling'er adalah ramuan obat yang dia pilih dan sekarang Hui Jin tengah menunggu kapan cairan obat yang menawan ini siap untuk digunakan.
Si Hao yang akhirnya mengetahui bahwa Neng gemuk di hadapannya bukanlah Ling Er langsung menanyakan apa tujuan Hua Jin sebenarnya. Hui Jin berkata bahwa awalnya dia hanya ingin ilusi membahagiakan seperti kota Liho untuk membuat Ling Er gembira, karena semakin Tuan Putri suku api itu merasa bahagia, maka akan lebih cepat juga darah Vermilionnya menjadi dewasa. Namun kedatangan si Hao menjadi variabel lain dalam rencananya, karena pemuda itu memberikan banyak emosi lain kepada Hua Ling Er, sehingga Markona memanfaatkan momentum ini untuk membelot kepadanya. Karena itulah Hui Jin harus menggunakan rencana lain dan meminta si Hao untuk sabar, karena sebentar lagi pemuda itu pasti akan tahu apa yang dia inginkan. 什么鬼？ 很快你就会明白，不急。 Akhirnya dua makhluk beda spesies itu pun terlibat baku hantam satu sama lain, di mana si Hao dapat merasakan betapa Hui Jin memang memiliki serangan yang padat dan tanpa celah, sehingga menghabisi sumber kegelapan itu jelas bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meskipun begitu, si Hao juga bukanlah manusia biasa, dan dengan pengalaman bertarungnya yang begitu kaya, pemuda batu kecil itu dapat mencari celah di antara serangan Hui Jin sebelum mengembalikan serangan itu kepada pemiliknya, hingga membuat sang penguasa kematian memahami kenapa pemuda di depannya ini disebut-sebut sebagai rantai puncak keturunan para pendosa. Astagfirullah. Kemampuan si Hao sangatlah luar biasa hingga membuat Hui Jin mulai goyah dan ingin menjadikan pemuda itu sebagai mangsanya. Namun si Hao jelas bukan mangsa yang mudah untuk diburu, dan oleh karena itulah Hui Jin terus-menerus membingungkan pemuda itu dengan omong kosongnya, sampai membuat si pemuda batu kecil kesal sendiri ketika meminta Hui Jin untuk segera melepaskan Ling Er. Hui Jin berpikir sejenak sebelum kemudian menyetujui permintaan si Hao selama pemuda itu mau memberikan darah tingginya. Baru setelah itu Hui Jin membuat seluruh ruang alam transformasi ilusi bergetar ketika menarik keluar bola cahaya dari dalam tanah sebelum akhirnya berubah menjadi kristal berisi Ling Er di dalamnya. Ketika melihat kristal kehidupan, si Hao langsung antusias sekaligus marah karena menangkap ada beberapa luka di tubuh ayang gemuknya. Namun setelah diamati-amati, luka yang dimiliki Ling Er sama persis dengan luka pertarungan Hui Jin ketika baku hantam dengannya. Hingga akhirnya si Hao pun paham jika Tuan Putri suku api itu telah terkena kutukan di kehidupan kembar, sehingga apapun yang terjadi kepada Hui Jin akan turut dirasakan olehnya. Setelah mengetahui kelicikan Hui Jin, si Hao jelas menjadi ragu-ragu karena dia tidak mungkin membiarkan Ling Er turut menderita luka yang berasal dari serangannya. 又拿什么与我抗争？ Berhubung si Hao telah menjadi ragu, dan keraguan-raguan akan sekali membuat seseorang menjadi lemah, Hui Jin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk balik menyerang si Hao sebelum kemudian memerangkap pemuda itu dalam penjara jurang alam yang merupakan satu kesatuan dengan plafon penjara iblis surgawi. Begitu penjara surgawi diaktifkan, darah tertinggi si Hao mulai diperas keluar dari dalam tubuhnya, di mana sekarang pemuda batu kecil itu akhirnya paham bahwa Hui Jin menginginkan darah tertinggi untuk membantu Ling Er mendewasakan darah Vermilionnya dengan lebih cepat, sehingga gadis itu juga akan segera menjadi ramuan obat darah pendosa yang paling istimewa. Sekarang si Hao dapat mengingat perkataan Markona bahwa kedatangannya akan menjadi penyebab kematian Ling Er, di mana pernyataan imam besar kota Liho itu sama sekali tidak keliru, karena berkat darah tertingginya sekarang Ling Er akan segera ready sebagai ramuan obat
pengorbanan yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh Hui Jin. Darah tertinggi menyatu dengan kristal kehidupan membuat Ling Er yang berada dalam kondisi setengah sadar mulai merasakan ada yang salah dengan tubuhnya sebelum memancarkan sinar merah cerah yang menyilaukan seperti petir yang merobek cakrawala ketika pilar energi meledak dari tubuhnya dan membuka gerbang alam yang nantinya akan menjadi tempat kelahiran kegelapan yang sudah dipanggil oleh Hui Jin. Darah Vermilion sejati terus ditarik keluar dari tubuh Ling Er tanpa henti, membuat si Hao yang sebelumnya panik mulai menenangkan diri dan berpikir perlahan untuk menemukan tindakan terbaik yang bisa dia ambil saat ini. Ketika itulah si Hao mengingat bahwa petir dapat membakar abu, dan karena itulah si bocah beruang berniat untuk menyerap formasi sihir Hui Jin ke dalam tubuhnya. Karena hanya dengan menjadi abu itu sendiri, si Hao baru dapat mencari cara untuk mematahkan kutukan kehidupan kembar. Hui Jin tertawa geli ketika melihat kekuatan abu mulai membakar tubuh si Hao dari dalam, karena dia tahu bahwa pemuda itu tidak akan seberuntung dirinya hingga bisa menjaga kesadaran ilahi setelah menyatu dengan kekuatan abu. Ketika Hui Jin sudah tertarik kepada si Hao dan berpikir bahwa pemuda itu hanya akan mengakhiri hidupnya sendiri, itulah tiba-tiba ternyata tanpa diduga-duga si Hao kembali melampaui kemampuannya sendiri dan segera mengejutkan, benar-benar bisa menyatu dengan kekuatan abu sebelum kemudian segera mematahkan kutukan kehidupan kembar yang sebelumnya ditanamkan Hui Jin pada tubuh ayang gemuknya. Hui Jin masih melongo terbagong-bagong ketika melihat si Hao mampu mengendalikan kekuatan abu, namun orang yang diamati sama sekali tidak peduli dan satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menghancurkan Hui Jin secepat mungkin. Tanpa banyak cincong, si Hao mengumpulkan kekuatan abu di sekitarnya sebelum kemudian mengumpalkan menjadi kristal tajam yang menyerbu ke arah Hui Jin dengan kejam. Hui Jin memicu dirinya yang masih syok untuk merespon serangan si Hao secepat mungkin, namun pemuda itu benar-benar tidak memberikan banyak kesempatan untuk Hui Jin berpikir dan terus-menerus melayangkan serangan tanpa henti dengan kekuatan abu yang baru saja dia dapatkan. Si Hao mengayunkan tombak abunya ke arah Hui Jin, sementara Hui Jin melompat ke sana kemari sebelum melepaskan sulur abu untuk memperlambat pergerakan si Hao. Sayangnya upaya Hui Jin tidak banyak membantu dalam pertarungan ini karena si Hao dengan jelas menunjukkan keunggulannya sebelum akhirnya melayangkan pukulan telapak tangan yang memaksa Hui Jin meludahkan seteguk darah dengan menyedihkan. Tidak selesai sampai di situ, si Hao juga mengeluarkan teknik pusaka Zuyan versi abu yang membuat Hui Jin benar-benar tidak habis pikir kenapa pemuda ini masih bisa mempertahankan kewarasannya di bawah invasi abu. Hui Jin tidak bisa melakukan apa-apa kecuali membentuk perisai pertahanan sebaik yang dia bisa, namun kekuatan abu si Hao benar-benar luar biasa sehingga mantan cikal bakal kegelapan itu pun tidak mampu membendung serangan yang dilepaskan ke arahnya dan hanya bisa pasrah ketika merasakan bagaimana tombak abu si Hao menembus tubuhnya dengan begitu kejam. Hui Jin dapat melihat kehidupan telah meninggalkan tubuhnya dengan cepat dan hanya menghitung detik saja sampai eksistensinya benar-benar hilang dari dunia. Kendati demikian, penguasa kematian itu tidak terlalu kecewa karena dia sudah membuka gerbang alam dan setelah kegelapan benar-benar lahir, si Hao akan segera menyatu dengannya tanpa bisa menolak. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Hui Jin beberapa saat setelah kematiannya dan Hu Ling Er telah dikeluarkan dari kristal kehidupan, gerbang alam mulai berfluktuasi dengan intens ketika meludahkan material abu yang kemudian berubah menjadi monster tak terhitung jumlahnya yang menyebar di depan gerbang alam.
Si Hao tahu jika monster-monster abu itu muncul untuk mengulur waktu dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi gerbang alam untuk menyempurnakan lahirnya kegelapan yang sebenarnya. Karena itulah si Hao tidak bisa membiarkan monster abu ini merajalela dan segera menarik keluar tombak gunturnya untuk melulantakan monster-monster tersebut. Namun ternyata monster abu ini tidak selesai di gelombang pertama dan terus-menerus meludahkan dari dalam gerbang alam, sehingga si Hao pun berpikir bahwa menyegel gerbang alam adalah satu-satunya cara untuk menghentikan bencana ini sekaligus juga mencegah kelahiran kegelapan yang telah dipanggil oleh Huiji. Tanpa membuang lebih banyak waktu, si Hao segera mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya dan menggunakan energi abu yang terkondensasi untuk menutup paksa gerbang alam yang dibuka. Ling Er yang secara perlahan menyadarkan diri dapat melihat bagaimana si Hao berjibaku melawan sesuatu yang dia sendiri tidak mengenalinya. Namun karena kondisinya masih lemah pasca diperas darah Vermilion-nya, Tuan Putri suku api itu belum bisa berbuat apa-apa dan hanya mampu menatap nanar ke arah si Hao. Sementara itu di sisi lain, si Hao yang sedang khusyuk menyegel tiba-tiba merasakan kekuatan abu di dalam tubuhnya menjadi semakin liar sehingga membuatnya terganggu dan mengendurkan segel yang menyebabkan monster abu sekali lagi menyebar dari dalam celah segel spasial. 强者之上还有强者。 Ketika si Hao hampir tidak dapat mempertahankan kesadarannya, itulah bayangan Dewi Willow muncul di pikirannya seperti penyelamat dan mengingatkan si Hao untuk tidak membatasi dirinya sendiri kalau tidak ingin lenyap seperti abu yang tertiup oleh angin. Berkat bantuan Dewi Willow, kesadaran si Hao yang sebelumnya entah ada di mana mulai bangkit kembali dan menyelamatkannya dari bayang-bayang kegelapan yang terus berusaha menelannya. Si Hao meledakkan seluruh energi di dalam tubuhnya, berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya sendiri terjerumus dalam kegelapan. 点燃自身，黑暗热把必破晓而出汗，苍穹正无道。 Apa yang dikatakan si Hao bukanlah omong kosong semata, karena sekarang pemuda batu kecil itu benar-benar berusaha melampaui dirinya entah untuk berapa kali dan memulai upayanya sekali lagi untuk menyegel gerbang alam seutuhnya. Si Hao yakin jika hati dan pikirannya tidak akan pernah bisa dikuasai oleh kegelapan, dan bahkan jika kegelapan sudah terlanjur menyebar, dia tidak akan menyerah dan bersedia untuk membakar darahnya sendiri agar setitik cahaya lahir untuk menerangi dunia. Di saat yang sama, sesosok monster raksasa yang kemungkinan besar adalah sang kegelapan mulai membuka jalannya di gerbang alam, membuat si Hao benar-benar mulai membakar darahnya sendiri untuk menyelesaikan segel, mengabaikan gempuran kekuatan abu yang terus-menerus menelan jiwa, dan akhirnya si Hao berhasil menyelesaikan tugas besarnya dan menutup gerbang alam sehingga bencana dapat dihindari. Segera setelah lahirnya kegelapan bisa dicegah, seluruh rakyat kota Liho pun terbebas dari kekuatan abu yang sebelumnya memenjarakan mereka. Pohon suci terlahir kembali dan menjatuhkan daun-daunnya ke segala arah seolah dunia telah kembali menghangat seperti sedia kala. Sementara itu si Hao sudah tidak bisa menahan gempuran kekuatan abu dan akhirnya menyatu dengan penjara surgawi hingga membuat Ling Er yang baru sadar memacu kakinya untuk berlari mendekati pemuda itu dengan tatapan penuh kepedihan sebelum mendarahkan sebuah kecupan penuh kasih sayang, berharap dapat menyelamatkan pemuda itu dari bayang-bayang kegelapan. Setelah terlibat adegan yang mengenakan sekaligus mengharumkan karena mereka belum nikah ya guys ya, belum halal gitu, Ling Er sadar jika tubuhnya juga bisa menyerap kekuatan abu dan segera menggempur ke pelukan si Hao, bersiap melakukan segala cara untuk memindahkan seluruh kekuatan abu yang masih ada di tubuh si Hao. Ling Er berjanji tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada si Hao dan bersedia untuk
untuk menggantikan pemuda itu menanggung takdir pahit yang telah menunggunya. Berkat bantuan Holinger, kekuatan abu yang sebelumnya menelan kesadaran Xiao mulai diekstrak keluar dan membuat Xiao mulai menemukan kesadarannya kembali hanya untuk melihat Linger terperangkap dalam sangkar penjara abu tanpa tahu bahwa gadis itu telah mengorbankan dirinya. Namun ketika Linger sudah siap sedia menerima takdirnya untuk menyatu dengan kegelapan, dia melihat sebuah cahaya emas menyerbu ke dalam sangkar penjara abu di mana cahaya emas itu tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao yang tidak bisa menerima Linger harus mengorbankan dirinya untuknya. Mengorbankan diri untuknya. Xiao berusaha sekuat tenaga untuk masuk lebih dalam tanpa mempedulikan sama sekali sulur-sulur tajam yang terus melukai tubuhnya dari segala penjuru. Ketika itulah darah tertinggi Xiao menyatu dengan air matanya sebelum kemudian menjadi satu energi yang pada akhirnya menyempurnakan garis keturunan Vermilion sejati di dalam tubuh Linger. Melihat kegigihan Akang, tekad Linger yang sebelumnya padam pun mulai terbangkitkan lagi hingga membuat Tuan Putri suku api itu juga ikut-ikutan tidak rela kalau harus berpisah begitu saja dari pemuda yang begitu dia kasihi. Linger dan Xiao sama-sama mengulurkan tangan mereka, berusaha sekuat tenaga untuk meraih satu sama lain dan menyatu di tengah kegelapan. Xiao mengatupkan giginya erat-erat, mengulurkan tangannya lebih jauh dan setelah sempat menyentuh ujung jari eneng gemuk, hasrat dan rasa terpendam di hati Xiao menjadi lebih padat, menarik Linger dan mengakhiri mimpi buruk ini dengan sesosok keindahan menawan dalam pelukannya. Edian, akhirnya film khusus buat tim Xiao Linger selesai juga ya. Ya meskipun cuman film tapi setidaknya bisa mengobati rasa rindu kalian sama Linger yang kemungkinan munculnya masih lama banget ya guys ya. Gimana, puas gak nih ngeliat petualangan panjang Xiao dan Neng Gemuk mengalahkan abu dan kegelapan? Nanti ceritanya abis ini Xiao masuk ke dalam alam kuno abadi ya, dan gantian jalan-jalan sama yang satunya yaitu King Yi. Penasaran gimana kelanjutan petualangan Xiao? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva Rama. Di sini pamit, bye bye.